Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sarifah Hanum Siregar sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia kamu. Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, materi pertama pada kelas 11 ini adalah tentang teks prosedur. Pernahkah Ananda mendengar teks prosedur? Tentunya iya, karena teks prosedur sudah pernah dipelajari di SMP. Namun, teks prosedur yang Anda pelajari saat ini berbeda dengan yang kamu pelajari di SMP. Kenapa? Ya, waktu SMP kamu belajar teks prosedur sederhana, sedangkan di sini sekarang kamu mempelajari tentang teks prosedur yang kompleks. Yang kompleks itu adalah yang lengkap, yang detail ya. Baiklah, untuk kompetensi dasar yang akan kamu pelajari pada materi pertama adalah mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, silakan simak materi berikut ini. Ya, inilah dia pelajaran pertama kita adalah bekerja prosedural yang pertama, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Pada teks prosedur ini sebenarnya ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari, namun pada hari ini kita hanya mempelajari kompetensi dasar 31, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan teks prosedur. Ya, dalam belajar teks prosedur ini tentunya akan muncul beberapa pertanyaan di benak kalian. Bisa jadi pertanyaannya, apa sih ciri umum teks prosedur? Ada nggak yang tahu apa itu ciri umum teks prosedur? Ngapain, Ma? Ya, ini. Ciri umum teks prosedur adalah yang pertama, memuat langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, langkah-langkah bersifat urut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang lugas agar langkah atau petunjuk mudah dilaksanakan atau diikuti. Mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya. Apa sih pengertian teks prosedur? Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Kemudian yang ketiga mungkin akan muncul pertanyaan, apa tujuan komunikasi teks prosedur? Nah, teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, digunakan, atau dibuat dengan langkah-langkah yang urut. Coba Ananda baca contoh teks prosedur berikut ini. Silakan dibaca.
Nah, sudah dibaca kan? Sekarang, tahukah kamu bahwa teks di atas adalah teks prosedur? Inti teks tersebut adalah memaparkan langkah-langkah membuat batik tulis. Langkah-langkah tersebut disusun secara urut dan disampaikan dalam bentuk kalimat perintah agar mudah dilaksanakan. Teks prosedur membuat batik tulis tersebut diawali dengan informasi umum tentang batik. Dapat dilihat pada paragraf pertama tadi yang sudah dibaca ya. Kemudian awal paragraf teks tersebut disebut dengan pengantar yang memuat informasi umum tentang sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Teks prosedur juga dilengkapi dengan alat dan bahan. Tadi sudah diperlihatkan di dalam teksnya untuk membuat batik tulis. Informasi tentang alat dan bahan ini penting karena tanpa mengetahui bahan dan alat untuk membatik, tentu proses membatik tidak akan terlaksana. Kemudian struktur selanjutnya adalah langkah-langkah membatik. Langkah-langkah membatik juga dipaparkan secara urut dan menggunakan kalimat yang lugas adalah bagian inti dari teks prosedur. Teks prosedur dapat diakhiri dengan penutup yang memberikan rekomendasi untuk mengapresiasi dan melestarikan warisan asli Indonesia yaitu batik. Nah, sekarang coba kamu kerjakan kegiatan kreatif 1 berikut. Mama, dia mau apa? Nah, sudah kamu simak kan materi yang tadi? Sekarang coba kamu pahami materi yang tadi. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kamu tanyakan melalui WA group. Kemudian kamu ambil LKPD di e-learning, kerjakanlah kegiatan belajarnya. Baiklah, sampai di sini untuk hari ini. Kita diskusi di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.